Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Bagas Pratama selaku ketua dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus kekerasan dan pembatasan beribadah di salah satu masjid di Pringsewu. Adapun nama kelompok saya yaitu Miftahul Bagas Pratama, Nike Fazila, Pini Suciwati, Jessica, Melpari, Denny, Nopenda, Tia Kansa, dan Lutfia Zahra. Latar belakang kasus ini memicu kekerasan dan protes dari masyarakat setempat karena dianggap melanggar norma dan adat beribadah, apalagi dilakukan di tengah bulan suci Ramadan dan seharusnya penuh dengan ketenangan dan khusyuk dalam beribadah. Kontroversi ini menjadi perhatian luas karena tidak hanya melibatkan kebijakan internal masjid, tetapi juga terkait dengan hubungan sosial antara jamaah dan pengurus masjid. Selain aspek hukum, kasus ini juga mengangkat isu penting tentang perlunya kerjasama. Tujuan masalah yang pertama, menjelaskan penyebab utama dan kondisi yang memicu terjadinya kekerasan serta pembatasan beribadah di Masjid Pringsewu. Yang kedua, menggali dan menganalisis dampak sosial, psikologis, dan spiritual yang dialami oleh jamaah dan masyarakat sekitar akibat dari kekerasan dan pembatasan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah dan tanggapan yang telah diambil oleh pihak berwenang, tokoh agama, dan masyarakat dalam merespon kejadian ini. Yang keempat, mengembangkan solusi strategis dan praktis yang dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang kelima, merancang langkah-langkah dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi beragama dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Sumber dan tinjauan teori. Yang pertama, Google. Misi utama dari Google sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Yang kedua, YouTube. YouTube merupakan platform untuk menonton video secara online paling populer saat ini. Tujuan masalah. Yang pertama, menjelaskan penyebab utama dan kondisi yang memicu terjadinya kekerasan serta pembatasan beribadah di Masjid Pringsewu. Yang kedua, menggali dan menganalisis dampak sosial, psikologis, dan spiritual yang dialami oleh jamaah dan masyarakat sekitar akibat dari kekerasan dan pembatasan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah dan tanggapan yang telah diambil oleh pihak berwenang, tokoh agama, dan masyarakat dalam merespon kejadian ini. Yang keempat, mengembangkan solusi strategis dan praktis yang dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang kelima, merancang langkah-langkah dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi beragama dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Sumber dan tinjauan teori. Yang pertama, Google. Misi utama dari Google sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Yang kedua, YouTube. YouTube merupakan platform untuk menonton video secara online paling populer saat ini. Metode pengkajian. Yang pertama, subjek pengkajian. Dalam kasus ini adalah korban yang terlibat dan masyarakat sekitar di Masjid R. Ketika berita ini tersebar, korban tersebut menjadi sasaran pertanyaan. Korban diharapkan dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat untuk meredakan kekhawatiran yang timbul akibat kejadian tersebut. Yang kedua, waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 November 2024 dalam pertemuan via online melalui video call pada pukul 15.00 sampai dengan selesai. Yang ketiga, metode